Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas materi transformasi yang di dalamnya ada berbagai macam transformasi. Salah satu di antaranya yang dibahas adalah refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat dari pencerminan. Nah, salah satu sifat daripada pencerminan adalah di mana jarak antara benda dengan cermin itu sama dengan jarak antara bayangan terhadap cermin. Nah, yang kita bahas nanti adalah refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Di samping nanti ada refleksi terhadap garis yang lain yang bukan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Baik, sekarang kita akan membahas refleksi terhadap sumbu X terlebih dahulu. Misalkan pada koordinat kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y, ada sebuah titik, misalkan titiknya adalah titik A. Yang koordinatnya adalah X, Y. Kemudian kita cerminkan, kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, dari sifat pencerminan bahwa jarak antara suatu titik atau benda terhadap cermin, karena cerminnya adalah sumbu X, itu sama jaraknya antara bayangan terhadap cermin. Jadi kita tarik garis tegak lurus terhadap cermin dari titik A. Dari titik A kita tarik garis tegak lurus. Nah, kemudian kita tarik garis tegak lurus. Nah, misalkan A ini adalah bayangannya. Untuk membedakan dengan A, kita beri A aksen. Jadi A aksen adalah bayangan dari titik A yang koordinatnya adalah X, Y. Sehingga jarak antara titik terhadap cermin itu sama dengan jarak antara bayangan terhadap cermin. Nah, karena sama, maka berarti titik A aksen itu koordinatnya jarak antara titik sini 0 terhadap titik ini itu adalah X. Jadi jarak antara ini terhadap ini, titik A terhadap sumbu Y itu adalah X. Kemudian otomatis jarak antara A aksen ini terhadap sumbu Y itu adalah juga X, sama jaraknya. Ya, berarti ini juga absisnya berarti juga X. Nah, kemudian jarak antara titik potong cermin ini terhadap A ini adalah Y. Jadi ini jaraknya adalah Y. Sehingga absisnya itu adalah Y. Ordinatnya adalah Y. Nah, ini pun juga sama jaraknya. Hanya saja kalau pada koordinat kartesius, maka kalau terletak di bawah sumbu X itu tandanya negatif. Sehingga kalau misalkan ini 1, maka di sini negatif 1. Sehingga kalau Y berarti negatif Y. Nah, jadi jika titik A koordinatnya adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen itu koordinatnya adalah X, negatif Y. X, negatif Y. Jadi kalau kita tuliskan misalkan ini adalah Y aksen. Jadi ini misalkan X aksen dan Y aksen, berarti X aksennya itu adalah X, sedangkan Y aksennya adalah negatif Y. Jadi kalau saya tuliskan X aksennya, jadi X aksennya itu sama dengan X. Nah, sedangkan Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Nah, bentuk ini kalau dituliskan dengan variabel XY itu bisa kita tuliskan sama dengan 1X kemudian ditambah dengan 0
0Y. Nah, sedangkan yang di bawah ini negatif Y bisa kita tuliskan dengan 0X, kemudian ditambah atau dikurangi dengan Y, ditambah negatif Y atau langsung dikurangi dengan 1Y. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan matriks, jadi X aksen itu sama dengan 1X ditambah 0Y, kemudian Y aksen itu sama dengan 0X dikurangi dengan 1Y. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan matriks, atau saya tulis dulu ini hasilnya, jadi bentuk ini berubah menjadi X aksen itu sama dengan 1X ditambah dengan 0Y. Sedangkan yang ini bentuknya Y aksen itu sama dengan 0X dikurangi dengan Y. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan matriks, ini dalam persamaan matriks, maka bisa kita tuliskan bentuknya menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen. Nah, itu bisa kita tuliskan sama dengan perkalian antara matriks yang koefisiennya adalah 1, 0, 0, negatif 1. 1, 0, 1, 0, 0, negatif 1. Nah, yang dikalikan dengan variabelnya adalah XY. XY. Nah, jadi X aksen Y aksen, matriks yang elemennya X aksen Y aksen itu bisa didapat dengan perkalian matriks yang elemennya 1, 0, 0, negatif 1 dengan matriks yang elemennya adalah X, Y. Jadi kalau kita kalikan 1 kalikan X adalah 1X ditambah 0 kalikan Y adalah 0Y. Jadi sama dengan ini bentuknya. Kemudian 0 kalikan X adalah 0X ditambah dengan negatif 1 kalikan Y adalah negatif 1Y. Atau 0 dikurangi dengan 1Y yang sama dengan ini bentuknya. Nah, 1, 0, 0, negatif 1 itu disebut dengan matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu X. Jadi matriks yang bersesuaian dengan refleksi sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Matriks yang elemennya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga kesimpulannya koordinat suatu titik, misalkan titik A, yang koordinatnya adalah X, Y, kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, di mana X aksennya itu sama dengan X, kemudian Y aksennya itu adalah negatif Y. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini, jadi langsung boleh. Jadi kalau misalkan titiknya adalah X, Y, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Y-nya diberi tanda negatif. Atau bisa juga dengan jalan mengalihkan dengan matriks yang bersesuaian dengan refleksi. Jadi matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu X itu adalah matriks ini yang elemennya 1, 0, 0, negatif 1. Atau kita langsung bisa menggunakan ini saja. Jadi langsung bayangannya nanti X-nya sama tetapi Y-nya menjadi negatif. Baik, itu untuk refleksi terhadap sumbu X. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, misalkan pada koordinat kartesius ada suatu titik, katakan ini adalah titik A yang koordinatnya adalah X, Y. Di titik A ini koordinatnya X, Y. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, di mana sumbu Y merupakan cerminnya. Jadi kita tarik garis.
Nah, misalkan ini adalah bayangannya, ini adalah A aksennya, di mana jarak antara titik A terhadap cermin ini itu sama jarak antara bayangan terhadap cermin. Karena itu salah satu sifat daripada pencerminan. Nah, sehingga koordinat dari A aksen, koordinat A itu adalah X, Y. Jadi dari ini ke sini itu sama dengan X. Kemudian jaraknya juga sama. Dari ini ke sini juga X, tetapi karena di sebelah kiri tandanya negatif pada sebelah kiri sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan negatif X. Jadi ini adalah negatif X. Jadi seandainya X aksen adalah abses bayangannya, maka X aksennya adalah negatif X. Kemudian sedangkan Y-nya karena sama-sama di atas sumbu X, berarti juga hasilnya adalah positif. Sehingga ini Y, berarti ini juga Y. Sehingga untuk Y bernilai positif, tetapi untuk X-nya itu dinegatifkan. Jadi bayangan dari titik A yang koordinatnya X, Y itu adalah A aksen adalah negatif X, Y. Jadi dengan menegatifkan X-nya saja, sedangkan Y-nya tetap. Kebalikannya dari terhadap sumbu X tadi. Jadi refleksi terhadap sumbu Y, jika titiknya adalah A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya A aksennya adalah negatif X, Y. Nah, X aksen Y aksennya bisa kita tuliskan, X aksennya itu berarti negatif X. X aksennya adalah negatif X. Tetapi Y aksennya itu Y. Y aksennya adalah Y. Ini kalau kita tuliskan seperti yang tadi, bisa kita tuliskan dengan negatif 1X ditambah dengan 0Y. Sedangkan Y ini bisa kita tuliskan dengan 0X ditambah dengan 1Y. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa X aksen itu bisa dituliskan dengan negatif 1X kemudian ditambah 0Y, sedangkan Y aksennya bisa kita tuliskan dengan 0X ditambah 1Y. Nah, bentuk ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka bisa kita tuliskan X aksen Y aksen. Jadi matriks yang elemennya X aksen Y aksen itu sama dengan perkalian antara koefisiennya adalah negatif 1, 0, negatif 1, 0, kemudian 0, 1, 0, 1. Nah, yang dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah X, Y. Nah, kita dapatkan matriks yang elemennya negatif 1, 0, 0, 1 itu merupakan matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi matriks yang elemennya negatif 1, 0, 0, 1 itu merupakan matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi refleksi terhadap sumbu Y jika ada koordinatnya adalah A, X, Y, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya itu hasilnya adalah negatif X, Y. Jadi negatif X, Y. Jadi bisa kita cari dengan jalan seperti ini, langsung menegatifkan X-nya dari titik semula, atau bisa dengan jalan menggunakan matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu Y, yakni dikalikan dengan negatif 1, 0, 0, 1. Kemudian di sini adalah titik asalnya. Sehingga matriks yang bersesuaian ini dikalikan dengan titik asalnya, maka akan menghasilkan bayangannya. Atau cukup dengan jalan kita menegatifkan abses atau X-nya dari titik semula.
Baik, itu yang kita dapatkan untuk refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, untuk jelasnya kita bahas beberapa contoh yang berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan contoh yang pertama, bentuknya adalah seperti ini. Tentukan bayangan segitiga ABC di mana titik-titiknya adalah yang A 3,-1, kemudian yang B -4,-3, sedangkan yang C adalah 5,4. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukannya, kita bisa menggunakan bentuk tadi yang sudah kita dapatkan, di mana titik A, kalau koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya kita dapatkan adalah X, negatif Y. Jadi menegatifkan dengan Y-nya. Nah, kita bisa langsung menggunakan bentuk ini. Jadi kalau misalkan titik A, koordinatnya adalah 3,-1, 3,-1, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya itu sama dengan 3. Jadi kalau X ini X, 3, karena X-nya 3 berarti 3, Y-nya berubah menjadi negatif Y. Karena di sini adalah negatif 1, maka berubah negatif dari negatif 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian titik B, koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksennya itu koordinatnya adalah negatif 4-nya tetap, kemudian negatif 3-nya berubah menjadi positif 3. Karena negatif dari negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Jadi ini 3. Kemudian titik C-nya koordinatnya adalah 5,4. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka C aksennya itu koordinatnya adalah 5-nya tetap, kemudian 4-nya menjadi negatif 4. Jadi hasil pencerminan dari segitiga yang koordinatnya adalah ABC ini, maka didapatkan bayangannya adalah segitiga yang koordinatnya adalah yang ini. Nah, ini bisa dibuktikan dengan menggunakan gambar. Jadi menggambar titik 3,-1, negatif 4, negatif 3, 5,4, kemudian kita tarik dari titik A ke titik B ke titik C segitiganya. Kemudian juga kita buatkan titik bayangannya, yakni 3,1, negatif 4,3, 5, negatif 4. Kemudian kita gabungkan titik-titik ini tadi. Maka itu adalah hasil bayangannya, hasil pencerminan dari segitiga yang koordinatnya ini, dan ini adalah hasil bayangannya, koordinat dari segitiga yang dicerminkan tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan matrik yang bersesuaian. Matrik yang bersesuaian. Jadi kalau kita menggunakan matrik yang bersesuaian, maka kita bisa menggunakan tadi X aksen Y aksen, kalau koordinatnya 1 titiknya. Nah, kalau di sini ada 3, berarti kita tentukan X aksen A, kemudian ini Y aksen A. Kemudian nanti ada X aksen B, Y aksen B. Kemudian ada titik C, berarti X aksen C-nya kita cari, Y aksen C-nya juga kita cari. Nah, ini merupakan hasil titik-titik ini merupakan perkalian antara matrik yang bersesuaian dengan refleksi terhadap sumbu X tadi. Itu adalah 1, 0, 0, negatif 1. 1, 0, 0, negatif 1. Yang dikalikan dengan
koordinat semula XA, YA. Jadi XA, YA itu ini A-nya, ini XA-nya 3, kemudian YA-nya negatif 1. Berarti 3, negatif 1. Kemudian koordinat titik B-nya, ini koordinat titik B-nya, negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Kemudian yang ini adalah titik C-nya 5,4. Jadi kita tentukan ini 5,4, 54. Nah, kemudian kita kalikan. Kita kalikan 1 dikalikan 3 itu hasilnya 3, ditambah dengan 0 dikalikan negatif 1 hasilnya 0. Berarti 1 kalikan 3, 3, kemudian ditambah 0 kalikan negatif 1 berarti 0. Berarti 3 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 3. Kemudian baris pertama kolom kedua, 1 kalikan negatif 4 itu negatif 4, 0 ditambah 0 kalikan negatif 3 adalah 0. Berarti negatif 4 ditambah 0 hasilnya negatif 4. Baris pertama kolom ketiga, 1 kalikan 5, 5, 0 kalikan 4, 0. Berarti tinggal 5 karena 5 tambah 0. Kemudian baris kedua kolom pertama, 0 kalikan 3, 0, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 0 kalikan negatif 4, 0, negatif 1 kalikan negatif 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 0 dikalikan 5 hasilnya 0, negatif 1 kalikan dengan 4 adalah negatif 4. Sehingga dari sini koordinatnya yang A berarti A aksennya adalah 3,1. Jadi A aksennya adalah 3,1. Yang kita dapatkan tadi ini 3,1. Kemudian B aksennya negatif 4,3. Kita dapatkan tadi negatif 4,3. Kemudian 5, min negatif 4 ini yang kita dapatkan tadi 5, negatif 4. Jadi kita bisa menggunakan langsung rumusnya atau bisa menggunakan matrik yang bersesuaian. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan tentukan bayangan garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kemudian yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, maka nanti persamaan garisnya ini bentuknya seperti apa. Nah, kita dapatkan tadi bahwa X kalau terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X dulu. Nah, kalau terhadap sumbu X, maka X aksennya itu sama dengan X. Tetapi Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Nah, sedangkan persamaannya itu adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kita bisa langsung, kalau yang X-nya tetap, berarti untuk Y-nya, bayangannya itu berubah menjadi negatif Y. Nah, atau kita bisa mengganti Y-nya, kemudian mengganti X-nya. Otomatis kita ubah terlebih dahulu untuk yang Y-nya. Jadi ini bisa diubah menjadi Y-nya saja berarti negatif Y aksen. Jadi negatif Y aksen itu sama dengan Y. Setelah itu kita substitusikan pada persamaan ini. Berarti nanti X aksennya, X-nya menjadi X aksen, sedangkan Y-nya menjadi negatif Y aksen. Nah, berarti dari ini kita dapatkan Y-nya menjadi negatif Y aksen. Negatif Y aksen itu sama dengan negatif 3X, X-nya berubah menjadi X aksen, negatif 3X aksen, kemudian ditambah dengan 5. Sehingga Y-nya saja kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kalikan negatif Y aksen menjadi Y aksen. Negatif kalikan negatif 3 berarti positif 3X. Negatif kalikan dengan 5 berarti negatif 5. Jadi Y aksen sama dengan 3X aksen dikurangi dengan 5. Atau
dari ini kita dapatkan hasilnya, berarti persamaan garisnya itu sama dengan Y sama dengan 3X dikurangi dengan 5. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti X aksennya itu sama dengan negatif X, sedangkan Y aksennya itu adalah Y. Nah, berarti ini kita ubah terlebih dahulu, sehingga X-nya saja berarti negatif X aksen. Negatif X aksennya itu sama dengan X. Dari sini kita dapatkan, kita substitusikan pada persamaan di atas, Y-nya tetap, Y-nya menjadi Y aksen, berarti Y aksen sama dengan negatif 3, X-nya ini berubah menjadi negatif X aksen. Berarti dikalikan dengan negatif X aksen ditambah dengan 5. Sehingga bentuknya menjadi Y aksen itu sama dengan negatif 3 kalikan negatif X aksen itu sama dengan 3X aksen. Kemudian ditambah dengan 5. Atau kita dapatkan bahwa persamaan garisnya berubah menjadi Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah, itu kalau misalkan ada persamaan garis yang dicerminkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan titik P dan Q jika hasil refleksi terhadap sumbu X itu adalah P aksennya. Jadi ini adalah hasil refleksinya. Ini P aksennya. Hasil refleksinya, kita disuruh mencari titik asalnya. Jadi titik P dan Q-nya berapa kalau hasil bayangannya terhadap pencerminan terhadap sumbu X itu adalah ini hasilnya. Nah, tadi kita dapatkan bahwasanya kalau titik A koordinatnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya kita dapatkan itu sama dengan X, negatif Y. Nah, titik P ini akan kita cari koordinatnya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya itu kita dapatkan adalah negatif 1,5. Nah, tadi kalau A-nya X, Y, maka hasilnya X, negatif Y. Berarti X-nya tetap. Sehingga kalau di sini hasil bayangannya negatif 1, berarti titik asalnya juga negatif 1. Hanya ini adalah negatif Y. Nah, 5 itu adalah negatif 5. Berarti Y-nya itu sama dengan negatif 5. Berarti di sini Y-nya adalah negatif 5 atau lawan dari 5. Karena di sini positif, ini negatifnya. Berarti kalau ini positif, ini negatifnya. Jadi kebalikannya. Sehingga titik Q yang koordinatnya adalah 3, negatif 2 kalau dicerminkan. Ini yang kita cari nanti. Sumbu X Q aksennya itu adalah 3, negatif 2. Jadi Q-nya yang Q aksennya yang negatif 3, negatif 2. Maka nanti berarti X-nya sama, berarti ini juga 3. Kemudian karena ini negatif 2, maka lawannya dari negatif 2 itu adalah 2. Jadi ini 2. Ini 2 karena lawan dari negatif 2. Atau ini adalah negatif Y, berarti Y-nya saja kan otomatis 2. Jadi Y-nya saja otomatis 2.
Saya kira tidak sulit, karena hanya ada satu unsur saja di sini yang berbeda. Jadi kalau X, Y menjadi X, negatif Y. Jadi Y-nya saja yang dinegatifkan dari Y semula. Kalau kebalikannya, berarti kalau misalkan nanti di sini 5, ya berarti di sini negatif 5. Kalau di sini adalah negatif 2, ya berarti di sini adalah 2. Sedangkan yang di depan tetap. Demikian pembahasan kita tentang refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.